warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hurul Roziki, NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Pengertian dan kesehatan kerja menurut filosofi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa yang disebut dengan K3 merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan atau kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dan semua orang atau warga di setiap negara, khususnya Indonesia. Dua pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kegiatan di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya yang menyangkut kejadian di tempat kerja. 3. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS tahun 2007. Pada keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sebuah kondisi dan faktor yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja para tenaga kerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerjaan tersebut. Keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian dan bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan resiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak yang langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera. Sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar gak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan nomor 50 tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3, keselamatan pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut P2K3, wakil pekerja dan pihak lain yang terkait. SO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk memanajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disingkat K3 OH dan S yang terjadi pengganti standar OHSAS 18001. Lalu apa perbedaan antara keduanya? ISO 45001 dirancang oleh Komite Proyek ISO dan telah dipublikasikan pada bulan Maret lalu tahun 2018 ini. Beberapa organisasi yang menggunakan OHSAS 18001 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3 ketimbang mengintegritaskannya dalam sistem operasi organisasi
ISO 45001 menuntut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian, mendorong top manager untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfokus pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya, sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSAS 18001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk beberapa konsep dasar yang berubah seperti risiko bekerja dan tempat kerja. Ada juga istilah definisi baru seperti monitoring, pengukuran, efektivitas kinerja, dan proses K3. Beberapa hal yang penting berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi 1. Tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Lemahnya pengawasan terhadap K3. 2. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan perlindungan diri. Kurangnya disiplin para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Jadi kita jika bekerja pada suatu perusahaan, maka terlebih dahulukan keselamatan dan kesehatan kerja, karena selain penting untuk diri kita sendiri dan juga penting kepada orang-orang sekitar, karena setiap pekerjaan seperti kaum suami setelah bekerja ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi ingatlah anak-anak Anda, istri Anda. Sekian, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada materi yang kurang paham atau ada hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.